yang ke-10, alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan diskusi yang ke-10, harapannya ada berlanjutannya demi kebaikan kita bersama. Kali ini kita akan mendiskusikan temanya book chapter ya. Kita memilih sejarah Tuhan. Kalau ditanya alasannya apa ya, paling simpel ya, supaya kita minimal mengetahui isi dari buku yang sempat fenomenal, bahkan mungkin sampai sekarang masih relevan dalam kehidupan beragama, tidak hanya sebagai muslim, tapi juga keterkaitannya dengan agama-agama yang lain. Mungkin diskusi kita book chapter ini kita tidak ingin bersombong-sombong sok untuk menganalisis, tapi mungkin ini akan lebih kepada laporan hasil baca gitu ya. Jadi kita sharing per bab dibaca oleh masing-masing pemanti agar bisa diceritakan kepada teman-teman yang lain. Kalaupun nanti ada tanggapan dan argumen, itu adalah dinamika diskusi. Membaca sejarah Tuhan tidak harus mengamini apa yang ada di dalam buku tersebut, tetapi kita bisa juga tidak sepakat, menentang, dan lain sebagainya. Jadi kita membangun dinamika akademik, bahwa kita mempelajari sesuatu bukan berarti kita menyepakati apa yang disampaikan oleh ajaran tersebut. Tidak usah berlama-lama, kita persilakan Pak Haidar sebagai pemantik untuk menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih khususnya kepada Pak Rangga sebagai moderator yang sangat luar biasa sebenarnya. Persiapan untuk ini ya sebenarnya sudah panjang sekali sebelum Lebaran. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa salaman amma ba'du, muqaddimah ikut di depan. Oke ya, kita langsung saja ya. Hasil baca saya ya terhadap buku ini ya. Memang buku ini cukup tebal sebenarnya ya, sekitar hampir 400 halaman begitu, tapi kita perlu tahu siapa Karen Armstrong ini ya. Yang saya ketahui sependek yang saya baca itu beliau itu, sebentar biar kelihatan. Jadi kita kenalkan ya, kalau Karen Armstrong itu sebenarnya banyak yang menyebut sebagai freelancer monotheis ya. Jadi sepakat dengan konsep agama monotheis seperti Islam, Yahudi, Kristen begitu. Tapi beliau itu mendekati agama itu secara ya selain inklusif ya, tapi empatik begitu. Jadi melakukan cross religion, misalkan awalnya beliau adalah agamanya itu Katolik gitu, tapi di tengah perjalanan spiritualnya itu tidak cukup puas dengan apa yang pernah dijalani, termasuk gagal menjadi biarawati gitu. Jadi pernah menempuh biarawati tapi tidak diteruskan sebagai suatu identitas begitu, namun sebagai sekedar orang yang cross religion saja. Jadi dia harus belajar lagi dengan agama lain, termasuk Yahudi, Islam, terutama 3 agama itu. Lulusan Oxford ya, tapi PhD-nya di lainnya nggak sampai selesai begitu disertasinya ya. Juga mempunyai masalah epilepsi ya katanya begitu. Dan buku History of God itu memang buku yang sangat fenomenal ya di tahun 2003 itu, dan diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa sampai Indonesia. Itu mungkin untuk orang yang studi agama-agama itu sangat mengenal buku ini gitu. Salah satu hal yang menjadi argumen kuat dari Karen Armstrong itu mengatakan bahwa manusia itu sudah fitrahnya sudah inherent di dalam dirinya. Jadi selain menjadi homo sapiens ya, dia menjadi homo religius gitu, atau homo spiritual begitu. Seateis apapun kata dia, manusia tidak akan tahan dengan hidup yang tanpa makna gitu. Hidup tanpa makna. Jadi seni misalkan ya, kata Karen Armstrong itu agak berdekatan dengan spiritualitas begitu. Orang yang misalkan pekerja seni, penulis, pelukis, begitu, penyanyi itu lebih mementingkan makna gitu hidupnya itu.
Nah, manusia itu ternyata kata keren itu, jadi selalu butuh fokus baru untuk mengisi kekosongan-kekosongan begitu. Termasuk fokusnya itu ya konsep-konsep, materi, tentu saja materi kita tahu bahwa orang itu misalkan yang masih mengisi kekosongannya itu dengan apa kegelimahan materi, dia selalu ingin menumpuk materi terus menerus begitu, termasuk konsep-konsep, termasuk filsuf gitu. Dia akan terus mencari sebuah konsep-konsep baru untuk mengisi kekosongan dalam dirinya yang spiritual itu. Apa yang kurang makna dalam hidupnya begitu. Termasuk beragama itu sendiri menjadi salah satu produk dari pemenuhan makna itu. Jadi beliau kreatif ya dan produktif dan dikatakan bahwa Karen ini seperti ya kalau di ulama-ulama muslim itu seperti ulama-ulama abad pertengahan ya. Jadi kalau menulis itu seperti mengalir aja, maka istilahnya flow. Jadi tiba-tiba banyak ide, tiba-tiba menulis, tiba-tiba banyak begitu. Hasilnya banyak. Kita lihat buku ini itu kan nggak banyak mengutip sumber ya. Kalau kita lihat kita baca pada bab 1 itu tidak banyak mengutip sumber. Ada sumber beberapa tapi tidak definitif seperti karya akademik begitu. Jadi banyak yang mengatakan Karen ini tidak hanya ya semi akademis gitu, jadi kayak pendakwah begitu. Jadi metodenya instingtif, jadi intuitif. Jadi ya, banyak yang heran dengan kehidupan Karen ini. Dia bisa menulis sejarah bagaimana Mesopotamia, Babilonia, membuat konsep ketuhannya bagaimana. Memang tidak ada sumber yang sangat spesifik, tapi bisa dibaca, bisa kita pahami itu kayak sejarah masa lalu yang dia tahu begitu. Nah, makanya banyak orang yang mengatakan kayak seolah-olah Karen ini agak pro ke Islamnya daripada ke yang lain. Ada yang prejudice mengatakan seperti itu. Tapi secara tidak langsung Karen ini orang yang apa ya mendalami agama itu secara passing over, jadi melampaui yang ada begitu. Nah, jadi mempelajari agama-agama lain, tapi dia itu punya pilihan terbaik gitu terhadap agama yang dia yakini. Gitu. Jadi tidak menyamakan agama poinnya. Pendekatannya tentu saja historis ya, karena mendeskripsikan asal-usul terciptanya konsep keilahian. Nah ini yang penting, konsep keilahian. Bukan agama itu adalah produk manusia terus menjadi konsep, tapi dia itu mendeskripsikan asal-usulnya begitu. Karena apa? Asal-usul yang pertama adalah fitrah itu. Gitu. Ini yang menarik di sini. Karena apa yang dia teliti itu, jadi seolah-olah itu Tuhan itu kan karena jaraknya sangat jauh dengan manusia begitu loh. Jadi Tuhan itu yang misalkan Karen Armstrong mengatakan coba imajinasikan Tuhan di dalam benakmu sekarang begitu. Tentu saja semua orang punya masing-masing visualisasinya ya kan. Nah, tapi itu tadi kalau orang berhenti di situ malah bisa menjadikan seseorang itu terjebak begitu. Itu kata Karen Armstrong. Jadi Karen Armstrong memang fokusnya di 3 agama besar nih, Yahudi, Kristen, Islam, karena disebut agama terakhir yang monoteis begitu. Sebelumnya kan ada animisme, dinamisme. Nah, Karen ini banyak terinspirasi dengan penelitian-penelitian, misalkan ada beberapa profesor di India yang meneliti bukan cocokologi tapi agak ada kaitannya, misalkan orang India profesor meneliti Brahma itu sekelas Ibrahim begitu, atau Saraswati itu Siti Sarah, ada semacam bukan niat cocokologi tapi itu disertasi orang India yang menginspirasi juga buat Karen, tapi dia nggak menyebut secara spesifik ya. Di bukunya itu kan jarang sekali kita temukan kutipan yang panjang. Itu pertama untuk introduction-nya. Jadi terus yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, beberapa isu tentang kita memahami apa namanya agama ini kan hari ini itu sedang apa ya menjadi tren gitu, dibahas begitu. Kemarin saya baca Mas Dar Hilmi yang mengatakan bahwa fakta-fakta negara beragama religius itu bagaimana begitu kan. Dan Indonesia itu tidak negara yang agamanya bagus tapi paradoks dengan kenyataan sosial, kenyataan macam-macam gitu. Jadi ada beberapa survei yang mengatakan bahwa negara-negara yang hidupnya nyaman seperti Swedia, Norwegia gitu kan, Skandinavian itu cenderung malah sekuler gitu. Malah tidak terlalu fokus dengan agama, tapi negara-negara miskin gitu seperti Afrika gitu malah cenderung religius gitu. Dan itu dibuktikan oleh riset-riset misalkan Eagle Heart ya dengan risetnya begitu mengatakan bahwa negara-negara Muslim
Afrika selalu menempati urutan teratas sebagai negara paling religius di dunia, bagaimana di Indonesia. Jadi religius sekali, tapi itu tadi tidak menampilkan apa namanya efek religiusitas sama kebahagiaan dan macam-macam kalau indeks menurut seperti Pew Research ini gitu. Jadi negara-negara paling religius itu ya termasuk Indonesia begitu. Tapi faktanya, nah itu kita bicara faktanya. Apakah agama itu berkontribusi? Nah itu yang menjadi salah satu apa kegelisahan ya. Makanya banyak pakar-pakar yang mencoba untuk mendekonstruksi ulang, termasuk ya kayak ini ya Dr. Lutfi Syaukani dan ICA ya, yang mengatakan bahwa ada fakta memang ya ketika memahami doktrin itu kan berbeda. Kristen meyakini bahwa Yesus itu wafat di salib. Islam meyakini berbeda. Tidak begitu ya. Tidak wafat di salib, Nabi Isa itu diangkat gitu kan. Nah, itu kan sebuah doktrin yang paradok begitu. Atau satu lagi misalkan yang apa namanya itu yang dikorbankan dalam Islam dalam peristiwa Nabi Ibrahim itu adalah Ismail, sementara Kristen meyakini Ishak. Nah itu kan adalah paradok dalam doktrin agama, tapi kita tidak terlalu jauh ya. Tapi intinya agama itu terus harus kita sikapi bagaimana begitu sehingga tidak menjadikan konflik atau chaos di dalam masyarakat. Nah itu yang pengantar pertama ya. Jadi, nah kita masuk ke dalam isi mungkin ya sekarang ya. Jadi coba kita lihat gagasan-gagasan Karen Armstrong ini ya. Jadi coba kalau kita lihat, jadi tadi setiap teologi itu ternyata kata Karen ya di beberapa halaman yang awal-awal itu bersifat historis dan dinamis begitu. Fase-fase kualitas beragama itu membuktikan. Seperti kita lah. Waktu kecil fasenya itu fase anak-anak ya. Jadi itu kualitas kita itu kan takut dengan apa ya imajinasi surga, senang dengan imajinasi surga sekaligus takut dengan imajinasi neraka. Buku apa itu? Komik Terus komik yang neraka itu katanya Karen Armstrong itu adalah fase. Jadi fase. Jadi karena teologi sampai historis bisa jadi dia akan naik tingkat gitu. Nah, itu satu ya, di sifatnya dari sebuah teologi itu kayak gitu. Setiap orang yang tidak memperhatikan ini tentu saja fase beragamanya akan stagnan begitu kata dia, mungkin tesisnya itu mendukung itu. Terus sebagus apapun konsep ya akan ini saya mengutip Ibnu Khaldun ya. Jadi konsep itu kalau tidak adaptif itu bisa otoriter gitu ya. Contoh muncul fundamentalisme, Islamisme, Zionisme gitu. Itu juga sama ya, Karen itu mengatakan juga seperti itu. Jadi konsep agama sebagus apapun kalau tidak adaptif ia akan menjadi otoriter gitu. Makanya dia sepakat dengan Hegel bahwa ada dialektika pada konsep agama itu. Karena itu tadi, karena homo spiritual butuh keterikatan ya, seprimitif apapun tidak manusia yang nggak kenal Tuhan gitu. Nah kita bisa telusuri kalau ahli bahasa mungkin akan menelusuri bahwa Tuhan itu dari mana sebenarnya konotasi kata-kata Tuhan. Kalau Allah itu kan Allah begitu ya ada lafalnya. Itu kalau Tuhan itu kan sudah universal ya. Indonesia itu memakai kata ganti Allah untuk umat Islam menjadi Tuhan dan Tuhan bisa dipakai untuk umat yang lain kan gitu. Saya nggak tahu kalau di Malaysia ya. Malaysia itu katanya nggak boleh Tuhan itu dipakai untuk umat Muslim kalau menulis karya begitu. Nah, terus yang selanjutnya karena juga ingin menegaskan bahwa ada beda Tuhan yang besar dengan Tuhan yang kecil ya, gitu tadi. Tuhan T kecil dengan T besar gitu. Ya, seperti Cak Nur juga seringkali mengatakan T besar dan T kecil itu menjadi paradoks yang kadang menjadi bermasalah. Bahwa Allah itu adalah monoteistik atau Tuhan itu. Jadi sejatinya segala sesuatu itu satu gitu. Lah kata Karen ya manusia sebenarnya kan lahir bersama makna begitu karena makna lebih mulia daripada bentuk begitu. Nah terus yang selanjutnya ya di beberapa saya nggak memperlihatkan halaman berapa tapi yang sejauh yang saya baca sejarah pramodern itu ya sudah ada dinamika antara mitos logos ini. Nah, seperti halnya Yunani klasik ya, sebelum Yunani lahir filosof-filosof sudah ada mitologi begitu. Tapi yang membentuk makna adalah mitos itu gitu.
Makanya kalau kita lihat di Indonesia, Nyi Roro Kidul itu kan dimitoskan, tapi sekaligus bisa dimaknai positif gitu. Untuk apa? Untuk menjaga nilai ekologis katakanlah. Katakanlah ada larangan baju hijau ke pantai selatan itu kan. Itu kemarin saya lihat di TikTok itu ada yang membuktikan gitu loh. Dan tidak apa-apa gitu ya. Tapi secara ekologis kalau kita menjaga nilai ya, bisa jadi antara ombak itu dengan warna hijau bisa menyatu ya. Jadi kalau korban itu nanti tergulung ombak, itu kan susah diselamatkan karena warnanya itu. Bisa jadi begitu. Nah itu adalah mitos yang sebenarnya membentuk logos sekaligus itu. Terus logos ternyata di era-era peradaban, nanti kita lihat bagaimana sih evolusi konsep agama ini. Lah logos itu ternyata seiring perjalanannya itu hanya memang fokus pada penaklukan-penaklukan gitu, karena sudah berperadaban gitu. Tapi kadang menghilangkan makna itu tersendiri gitu. Jadi kadang orang-orang Eropa itu karena sangat sangat kuatnya di wilayah logos ini tanpa memperhatikan mitos akhirnya melahirkan nestapa nihilistik dan macam-macam gitu. Jadi mereka kehampaan ya. Terus selanjutnya asumsi yang lain misalkan ya gagasan evolusi ketuhanan ini yang agak menarik menurut saya. Yang pertama itu orang itu primitif memang. Jadi ketika masa berburu itu nomaden itu terjadi cara manusia karena itu tadi karena sudah makhluk spiritual yang inherent yaitu fitrahnya itu orang itu butuh keterikatan, jadi manusia itu mencari gitu, mencari konsep gitu. Salah satunya adalah jadi terjadi dinamisme itu beyond of things, jadi kekuatan yang ada di balik benda-benda. Terus pada fase kedua, terus fase sudah menetap berkelompok ya, terus mereka mengenal bahwa harus dipersonifikasi yang dia percayai itu, sehingga muncullah hantu sang Baurkso penunggu gitu. Kalau pertanian misalkan ada penunggu di pojok sana namanya siapa, itu memang konsep dia gitu loh, memahami yang spiritual, yang ilahi itu. Terus masa-masa selanjutnya dan masa pertanian ketika orang-orang mengenal irigasi bersuku-suku gitu kan. Terus mereka mulai menciptakan, oh ternyata ada unsur di bumi ini, unsur di langit ini, terus menciptakan dewa-dewa. Dewa bumi, dewa langit, Dewi Kuan Yin dan macam-macam gitu kan. Kita bisa buktikan bahwa agama-agama seperti Hindu itu kan lebih jauh sebelum agama monoteis begitu, Buddha dan macam-macam. Nah, terus masa selanjutnya masa kebudayaan seperti Yunani, Babilonia yang mengenal sistem pemerintahan termasuk raja-raja dan para dewa, dan mereka akhirnya mencari rajanya para dewa terus siapa begitu kan. Misalkan rajanya bumi gitu, dewa bumi, berarti rajanya siapa begitu, adanya dewa Ra, dewa matahari, ada Zeus, ada Thor dan macam-macam, itu sudah mengandung unsur politeis itu. Jadi dari primitif, dinamis ya, terus animis ya, terus pertanian, kebudayaan menjadi politeis, menjadi banyak-banyak ragam itu. Terus yang terakhir adalah monoteis ya. Jadi orang akhirnya merenungi lagi. Jadi fase kedewasaannya ada di peradaban. Jadi seolah-olah Karen ini ingin menegaskan bahwa perkembangan agama itu ya seperti kita melihat diri kita sendiri gitu loh, peradaban agama. Kita itu kan punya fase gitu. Agama pun sama sebagai sebuah peradaban. Kalau kita itu kan sudah zaman peradaban, kalau sekarang kan gitu banyak sudah disepakati gitu. Jadi terus termasuk yang digagas beberapa tokoh misalkan simbol-simbol agama gitu kan. Ini nanti beberapa saat akan nanti kita login lagi ya semuanya kalau saya teruskan. Terus oke lah, kita lanjut saja. Beberapa contoh misalkan. Ya ini yang dikutip siapa namanya Karen itu ya. Jadi namanya Wilhelm Smith. Smith ya, Wilhelm Smith itu orang mana ini? Orang Rusia, Rusia. Ya, orang mana ini? Swiss. Jadi dalam bukunya Origin itu dikutip memang ya sama Karen itu adalah pendapatnya adalah telah ada sebenarnya monoteis pada zaman primitif ya. Sebelum beliau dan wanita mulai menyembah sejumlah dewa, sejumlah animisme, dinamisme, awalnya mereka hanya mengenai
satu dewa tertinggi yang telah menciptakan dunia mengatur urusan manusia. Sebenarnya konsep awal itu semuanya monoteis begitu mereka itu. Karena menyadari bahwa fitrah itu ada yang ilahi itu kan satu. Tapi dengan keadaan yang apa ya, yang susah digambarkan ya. Jadi orang kan macam-macam caranya kan begitu. Ketika merasakan yang spiritual itu. Dan akhirnya ya itu tadi manusia mencoba apa ya mendesain gitu loh, mendesain sampai menemukan konsep yang kira-kira pas begitu. Dan itu seiring perjalanan ternyata lebih dekat dengan diri. Ya, karena merasakan bahwa seperti Karen tadi berjarak gitu, Tuhan sama manusia itu berjarak. Nah, ini beberapa yang pemikiran yang mungkin bisa kita renungkan. Ada beberapa ya, kutipan yang di situ ya. Jadi misalkan mengapa hari ini agama menjadi disfungsi ya, jadi disfungsi agama. Itu sebenarnya kan isu global ya, agama ini kan isu global ya. Kalau kita di Indonesia mungkin fine-fine saja dengan agama ya, tapi bayangkan dengan Sudan, dengan apa negara-negara yang bersuku-suku itu, yang konflik misalkan kan, bisa jadi dia akan punah. Nah, saya lihat ada berita ini, misalkan di Arab Saudi sekarang ya, gelombang ateisme itu kan naik setiap tahun ternyata itu dari 1% menjadi 2%. Itu mengapa gitu? Apakah memang agama yang bermazhab Wahabi itu memang memuakkan buat orang di sana dibanding dengan kita gitu kan? Nah, itu bisa kita menggunakan analisisnya Karen itu. Bisa jadi begitu gitu. Karena apa? Ya menurut Karen, kalaupun agama ini tidak diadaptifkan gitu, malah akan terdistorsi gitu. Mungkin itu sesuai survei tadi yang ada di Arab Saudi. Mungkin teman-teman bisa baca itu berita itu. Ada saya baca kemarin. Terus standar ganda orang intelektual hari ini ya menganggap agama kuno itu out of date gitu. Tapi dia lupa ya. Agama kuno itu kan konsep juga begitu ya. Tapi dia lupa tidak mengkritik dirinya bahwa anggapan dirinya juga akan usang juga, akan out of date juga. Bisa jadi yang kuno itu juga masih up to date gitu. Jadi kita memahami secara agama itu ternyata bisa ke double movement itu gitu. Kalau kita pakai istilahnya Pak Rahman ya, double movement. Jadi jika ada orang bilang Tuhan wilayah privasi dan nggak boleh kita apa ya bicarakan misalkan berbahaya dan karena agama itu bukan wilayah yang alamiah misalkan ya, bukan wilayah yang ilmiah gitu. Jadi ada klaim kebenaran nantinya gitu. Jadi kalau kita membahas ini kan bukan kita masuk ke ruang doktrin ya, tapi kita membahas ke peradaban agama begitu sebenarnya begitu. Makanya ini cocoknya sebenarnya ke studi agama-agama. Nah, ini salah satu beberapa kutipan ya yang mungkin dipakai di buku itu yang saya kutip begitu. Nah ini Rudolf Otto yang dikutip Karen juga ya mengatakan bahwa percaya pada tentang rasa gaib ini adalah dasar dari agama. Perasaan itu mendahului setiap hasrat untuk menjelaskan asal-usul dunia atau menemukan landasan bagi perilaku beretika. Jadi memang ya moral etika itu ternyata hal-hal yang spiritual. Kalau yang menjadi apa namanya gagasannya itu. Jadi salah satu alasan mengapa ya ini di buku Karen juga halaman berat saya nggak menuliskan salah satu alasan mengapa tampak tidak relevan agama pada sekarang karena banyak di antara kita tidak memiliki rasa bahwa di keliling kita ada yang gaib gitu. Yang gaib itu kita mitos-mitos kan sekarang itu loh. Jadi apa orang akan semakin kehilangan makna gitu. Sementara yang mitos itu kan yang bisa memberikan makna gitu. Kehilangan kepekaan tentang yang spiritual atau suci seperti yang melengkapi kehidupan masyarakat lebih terasa negara dan dahulu merupakan bagian esensi pengalaman manusia tentang dunia. Makanya kalau ya esensial ya begitu ya. Ya beyond yang ada gitu. Melampaui yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa kutipan juga ya. Nah, pada ini misalkan saya kurang memahami yang terakhir ya. Misalkan ideologi yang berbeda untuk menghadapi persoalan dan keprihatinan. Misalnya Taoisme, Konfusianisme di Cina, Hinduisme, Buddhisme di India, rasionalisme filosofis di Eropa. Itu menurut Karen itu adalah bagian dari gerak peradaban agama itu tadi. Nah, gerak dari peradaban beragama itu tadi
Timur Tengah tidak menghasilkan solusi yang seragam, tetapi di Iran dan Israel, Nabi-Nabi Zoroaster, Ibrani, ini mengembangkan versi monoteisme yang berbeda. Anehnya gagasan tentang Tuhan seperti halnya wawasan besar yang lain pada waktu itu berkembang dalam ekonomi besar smart capitalism. Nah ini yang karena terjemahan ya saya tidak memahami yang kata-kata terakhir itu. Tapi intinya ternyata ya laki-laki semua itu konsep ya, konsep bagaimana manusia itu memahami yang ilahi, nah, gitu aja. Poinnya adalah di situ. Taoisme, Konfusianisme, Hinduisme gitu ya. Tapi kita memang masih jauh untuk membicarakan bagaimana konsep kenabian karena di Islam punya versi sendiri untuk memahami konsep kenabian kan. Tapi kalau Karen tidak menyinggung itu secara spesifik apalagi di chapter 1 masih awal-awal. Nabi-nabi Zoroaster misalnya di Iran atau nabi-nabi di Ibrani Israel itu bagaimana genealoginya karena nggak terlalu membedah itu di bukunya itu. Tapi intinya itu adalah bagian dari cara orang ya untuk menemukan apa namanya ya keterikatan dengan yang ilahi. Itu saja poinnya. Terus yang selanjutnya misalkan begini kata dia, Tuhan dikenal oleh orang yang mengalami dianya Tuhan melampaui pikiran. Bukan mereka yang membayangkan bisa meraih dia melalui pikiran. Ini kan bahasa-bahasa yang filosofis. Dia dikenal di dalam keterjagaan yang membukakan pintu kehidupan abadi. Nah, jadi ketika jiwa manusia terjaga dengan memahami bahwa fitrah kita itu adalah orang religius, kan keterjagaan menjaga identitas kita, ya otomatis dia bisa akan mengenal. Kalau bahasa sufinya man arafa nafsahu, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu. Pokoknya intinya siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ya, agak mirip-mirip seperti konsep sufi. Nah, jadi terus kalau kita ngomongin bagaimana evolusi gagasan ketuhanan di Indonesia, itu tentu kontroversial ya, kalau kita ngomongin itu ya. Kalau orang dikatakan deskripsikan Tuhan menurutku, itu masing-masing orang punya imajinasi sendiri. Nah, misalkan filsafat Helenisme mengatakan seandainya kuda pun punya Tuhan, misalnya imajinasi Tuhan seperti kuda. Gitu. Iya, iya. Makanya Karen Armstrong menegaskan you are what you think ya, termasuk dalam beragama. Tapi poinnya adalah jangan risaukan eksistensi Tuhan. Dia ada dan tetap ada, dia tetap ada sebelum kata ada itu ada. Gitu. Hanya perbedaan dalam paham keagamaan gitulah. Jadi no way for truth climb, satu-satunya jalan menghargai Tuhan, jadilah manusia bermoral. Nah, moral ini kan macam-macam ya. Kalau kita ngomongin filsafat moral bisa berlandaskan agama, bisa berlandaskan filsafat ya kan begitu kan, sumber moral itu. Nah, terus selanjutnya ini yang masa-masa Socrates ini menurut Karen ya itu juga bagian dari cara orang menemukan konsep keilahian melalui rasionalitas gitu loh. Socrates itu kan dikenal orang yang percaya dengan dunia ide kan, nah, dunia ide yang akhirnya malah membuat dikatakan bahwa karena itu zaman Socrates itu peralihan dari mitos ke logos, dianggap pemuda-pemuda itu menjadi murtad gitu loh. Karena ada doktrin sebelumnya yang di wilayah-wilayah mitos itu gitu. Agama-agama sebelumnya yang sudah eksis gitu. Zoomnya dian dulu ya. Di post zoom, di eman-eman gue. Pause. Ini udah mau selesai kok bro. Nanti kalau nganu tak. Okay. Terus akhirnya kan Socrates ini kan dihukum mati ya pada saat ya gitu, agama itu seakan-akan hanya di ruang pribadi masing-masing. Maka yang dilakukan si Merah itu kayaknya ya itu ingin membuka sisi kemitosan itu memang benar-benar tidak ada gitu loh. Menurut saya seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut pendapat teman-teman melihat fenomena-fenomena ini di dalam masyarakat itu mulai bermunculan hal semacam itu. Saya menjawab atau menambah sebelum kita kembali ke konteks buku Karen Armstrong. Tadi kalau Pak Abu kan si Merah ini persulap merah ya. Nah, ini kan dia mencoba untuk menelanjangi sisi mitosnya dia. Nah, yang perlu kita khawatirkan itu begini. Katakanlah sains itu si Merah gitu ya. Dan
eh, apa namanya, ilmu pengetahuan itu kepercayaan atau agama-agama yang sudah ada. Kan sangat sangat berbahaya ketika nanti sains sebagai si pesulap merah ini mencoba untuk membongkar mitos-mitos yang ada di dalam agama. Padahal kalau saya sedikit-sedikit ya baca, tadi malam saya baca sekilas lah, salah satu kekuatan agama itu ya ada sisi mitosnya itu. Jadi ada mitos itu kan sesuatu yang apa namanya, orang tidak bisa mendekatinya dengan akal semata, tapi harus ada ya wis percaya karena mitos itu seperti itu. Dan itu menjadi salah satu poin penting di dalam agama. Tidak hanya di agama satu agama, tapi kebanyakan agama pasti ada sisi mitosnya gitu ya. Di situ nanti juga muncul konsep pengkultusan juga. Itu kan harus ada mitos. Nah, pertanyaannya ini kan sangat berbahaya ketika ilmu pengetahuan bersikap seperti si merah ini, membongkar setiap mitos yang ada di dalam agama. Lalu apa yang tersisa di dalam agama kan itu? Apa yang tersisa? Itu yang mungkin bisa didiskusikan kalau kita menganalogikan ilmu pengetahuan itu sebagai pesulap merah, terus Samsudin ini sebagai mitos yang ada di dalam agama. Kalau semuanya mitos bisa terjawab oleh ilmu pengetahuan, rasionalitas, nah masa depan agama, itu. Nah, atau kalau kita berani mengatakan masa depan Tuhan itu bagaimana? Itu kan salah satu bab di sejarah Tuhan, buku sejarah Tuhan ini kan juga ada ya, bab terakhir kalau tidak salah masa depan Tuhan. Nah, itu kan mungkin karena saya belum baca, mungkin itu juga mempertanyakan itu bagaimana masa depan Tuhan. Salah satunya ketika aspek-aspek yang sifatnya iman, aspek-aspek yang sifatnya hanya perlu dipercaya tanpa dipertanyakan itu akhirnya terjawab. Bagaimana kan itu? Kira-kira Pak Haidar sebagai pemantik bisa punya pandangan mungkin. Atau menggunakan agama dan rasionalitas kita bagaimana? Ya, seperti itu. Pak Haidar mungkin bisa. Oke ya. Memang ada beberapa orang yang mencoba untuk mendekonstruksi keterkaitan atau hubungan dua entitas ini ya, mitos dan logos itu. Salah satunya adalah buku karangan Haidar Bagir sama Ulul Absor itu yang menggagas bahwa agama saintifik sekaligus saintifik religius begitu. Jadi mencoba tidak mendikotomi tapi saling memberi makna begitu. Karena kalau Karen itu kan percaya bahwa fitrah manusia itu keterikatan dengan yang ilahi. Dia itu tidak berdiri sendiri dan tidak ujuk-ujuk ada di dunia gitu menurut Karen, dan dia mengutip beberapa profesor Rudolf Otto dan pakar-pakar sebelum Islam lahir kan berada di dunia kekristenan atau Yahudi begitu, bahwa entitas manusia itu bukan sains yang murni yang dari Big Bang dan melahirkan sebuah peradaban manusia begitu. Tiba-tiba orang sains yang terlalu pure sains kan dia mengatakan tidak ada kaitannya Tuhan itu gitu, tidak ada keterlibatan setelah Big Bang begitu kan. Tapi buat orang seperti Karen itu kan orang yang percaya dengan konsep keilahian. Keilahian berarti ada penciptaannya gitu. Nah, jadi premis yang diakui satu itu pertama. Kalau orang percaya dengan dimensi penciptaan dan dia itu bukan lahir dengan sendirinya, saya kira tidak perlu dipertentangkan yang mitos dan logos itu. Kalau orang sekarang itu karena sering dikotomis dan akhirnya sainsnya nggak religius gitu. Sainsnya nggak menyentuh dimensi spiritual. Yang mitos pun itu hanya berhenti tidak mau kerjasama dengan sains. Jadi nggak berusaha dialog bareng. Bagaimana sih ini yang diinginkan Karen itu sebenarnya arahnya kan ke sana. Sains atau logos dengan mitos itu sama-sama menuju ke sakralan itu. Jadi masing-masingnya sebenarnya sama sumbernya, pengetahuan yang suci. Karena Socrates itu dengan tradisi rasional itu, dia kan mencoba mengkonsep keilahian tapi dengan bahasanya. Begitu. Ya, sedangkan namanya bahasa kan terbatas. Yang sering dikritik oleh Karen kan keterbatasan manusia untuk mendeskripsikan keilahian itu gitu. Bahasa itu tidak cukup begitu. Makanya orang sekarang kayak begini. Yang namanya ketuhanan kok dipersepsi dengan objektivitas. Yang namanya Tuhan itu kan subjektivitas gitu. Ya tidak bisa wilayahnya itu. Atau begini, Tuhan itu kan kalau bicara epistemologi, sumbernya itu kan bukan
berarti dia menganalogikan kalau kita mau mendengar berarti kan kita harus melalui kuping, sedangkan Tuhan itu kan ada di katakan di intuisi, di hati begitu kan. Kalau mendengar yang melalui kuping ya tidak akan terdengar gitu. Jadi orang sains itu kan sebenarnya kan ingin apa ya, ingin apa mendeskripsikan secara logis saja begitu. Tapi kalau kita tetap berpandangan bahwa dua-duanya itu entitas yang sebenarnya saling melengkapi, saya kira tidak ada masalah. Yang jadi masalah sekarang konflik itu kan ketika orang kekeh dengan klaim truth claim-nya, yang satu kekeh dengan truth claim-nya ya. Bentrok tadi gitu. Makanya konsep ketuhanan apapun kata Halton tadi, Halton itu kalau tidak adaptif, adaptif itu maksudnya kan bermakna luas kan, tidak hanya adaptif menyesuaikan zaman saja, tapi maksudnya itu bisa berdialog, bisa apa sih sebenarnya awal itu, yaitu tadi keilahian sebagai sumber awal lah, buat Karen ya, mungkin buat kita orang beragama tetap percaya itu Pak. Tapi orang yang mencoba mendikotomi dua-duanya kan selalu melahirkan konflik kan. Bayangkan saja orang hisab ru'yat ini kan sama aja itu. Iya. Ya seperti itu. Kalau yang ditawarkan Heidelberger sama Ulafra dan religious scientific itu ya begitu. Ya harus saling dialog itu melengkapi karena gerak zaman itu ternyata berdialog dengan kita lihat tadi fase-fasenya beragama seseorang itu ternyata mendewasa ya seperti sejarah manusia itu sendiri. Itu tadi. Itu mungkin kalau yang saya tangkap setelah kita apa ya memeras apa di bab 1 gitu. Jadi untuk mendamaikan orang-orang yang sering berkonflik. Makanya bab 1 ini ternyata ruang sebelum membaca ke setelahnya karena setelahnya itu agak sensitif memang. Kalau bab selanjutnya sifatnya lebih spesifik ya. Iya, spesifik apalagi dengan bahasa-bahasa yang membuat kita itu apa ya berpikir ulang gitu loh. Kok pakai narasi seperti ini ya gitu. Jadi pertama ini karena untuk mendamaikan pikiran dulu bahwa tidak ada yang belum dipertentangkan antara mitos dan logos itu. Karena sama-sama semuanya itu adalah keilahian. Awalnya adalah keilahian. Yang satu, yang tauhid itu kalau bahasanya orang Muslim tauhid itu. Tauhid itu segala realitasnya kan esensinya kan satu kan begitu kan. Tapi saya mau nanya ini kan pembaca ya, iya. Pak Haidar. Ya, kalau setelah membaca ini, tadi kan pengantarnya Karen Armstrong kan seorang yang intuitif ya, jadi apa yang ditulisnya bersifat intuitif gitu. Tapi sebagai buku bacaan bisa nggak dia ini berarti dimasukkan ke kategori ilmiah? Di mana letak keilmiahannya kalau setiap dia menulis ini? Karena saya jujur belum baca kan pembaca pertama Pak Haidar. Di mana letak keilmiahannya di mana? Kalau boleh dikatakan ini buku ilmiah atau memang ini bukan buku ilmiah kan gitu kan? Nah itu tadi. Saya masih berpikir keras juga untuk mencoba memberi klaim apakah ini ilmiah apa tidak. Tapi intinya saya masih sepakat dengan yang berpendapat bahwa Karen ini semi akademis, tapi dia sebenarnya pendakwah. Nah, jadi seperti Gus Dur misalkan dari segi penyampaian karena yang masing-masing orang kan punya kegelisahan terhadap apa ya dunianya sendiri begitulah. Dia hidup di Eropa ya kan. Eropa yang cenderung orang sangat rasional bahkan mencapai ya itu tadi riset-riset sekarang bahwa agama itu tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap apa ya negaranya Skandinavia termasuk tadi itu dia kan gelisah. Padahal dulu itu agama itu menyelesaikan berbagai masalah gitu loh. Dulu itu. Nah, karena itu kok sekarang kok seolah-olah agama ini di negara-negara maju kok nggak menyelesaikan masalah begitu. Kita lihat Arab tadi ya, Arab yang ateisnya kok ternyata dari 1%, 2%, 3%. Ada apa dengan itu? Apakah agama itu tidak berfungsi ya itu loh. Dia itu ingin mengatakan bahwa agama itu justru menyelesaikan masalah gitu loh. Jadi agama yang dia apa ya pahami mungkin nggak seperti kita, maksudnya mendefinisikan agamanya itu tidak agama begitu saja, tapi keilahian itu, pengetahuan yang suci itu. Kalau bahasa Nasr kan sayentia sakra ya, maksudnya pengetahuan yang suci bahwa segala realitas ini dari ilahi semuanya begitu. Nah, ya namanya orang yang punya yang dia teistik ya, bukan ateis tapi teistik percaya kepada Tuhan ya.
Tapi dia kan mengatakan seateis apapun manusia itu tidak akan bertahan hidup tanpa makna gitu loh. Itu karena itu fitrahnya gitu. Kita terima saja itu, nggak usah sok-sokan, nggak butuh itu gitu loh. Jadi biar apa, nggak standar ganda gitu, manusia itu nggak standar ganda. Satu sisi tetap butuh teknologi dan macam-macam, padahal satu sisi dia butuh ruang untuk apa ya namanya, pemenuhan hasrat keterasingan dirinya. Dia butuh pemanaan dengan dirinya. Apalagi kalau kita nggak bersandar pada yang ilahi itu, konsep-konsep keilahian itu, yang mungkin bahasa logos itu tidak cukup bahasa untuk menjelaskan itu gitu. Ya mungkin itu Pak. Jadi kalau tergolong ke akademisi yang ansih, yang murni, saya kira tidak. Karena banyak buku-bukunya itu dia mengutip, tapi tendensinya dia kan untuk membenarkan argumen gitu. Jadi bukan wilayah riset siapa, kalau akademisi kan bahasanya kan riset ini mengatakan, riset ini mengatakan, riset ini mengatakan, enggak. Kalau dia kan enggak. Dia itu makanya disebut penulis yang flow. Yang flow itu seperti ulama-ulama klasik abad pertengahan, Al-Ghazali menulis kitab banyak. Karena itu kan bukunya banyak sekali ya. Yang terakhir itu Masa Depan Tuhan itu kan terakhir dari buku-bukunya sebelumnya yang termasuk Perang Atas Nama Tuhan dan lain-lain. Itu Pak, saya kira yang menarik dalam arti untuk umat beragama. Kalau untuk akademisi, untuk riset-riset, ya saya kira Karen bisa dijadikan sebuah rujukan riset dalam hal apa? Dalam hal misalkan topik moderasi beragama, gitu boleh, relevan. Karena dia menawarkan sebuah gagasan, seperti Gus Dur lah. Misalnya mengutip Gus Dur mengatakan, gitu aja kok repot misalkan, untuk mengatasi perbedaan agama misalkan ya, itu boleh. Tapi untuk kategori dia sebagai akademisi ansih, saya kira tidak. Bahkan dia lebih kepada pendakwah yang sebenarnya dia itu ngeman konsep agama begitu. Jadi yang beragam ini, bayangkan kalau musnah gitu loh Pak. Yunani kuno musnah, Sumeria kuno atau Zoroaster atau agama apa yang klasik itu ya, yang sangat kuno itu paganisme misalkan punah misalkan. Ya karena itu tadi kan nggak adaptif gitu. Agama yang monoteistik itu memang dituntut untuk adaptif. Tapi sejarah yang juga fakta ya, misalnya tentang peradaban ya dunia, kan di awal-awal dia menjelaskan itu fakta sejarah. Itu mungkin juga salah satu poin ilmiahnya. Dia bukan intuitif, artinya dia itu bacaan gitu. Intuitif itu saya tegaskan, intuitif itu gini Pak. Menulisnya dia, mendokumentasikan pikiran dia intuitif, instinktif dan intuitif dalam arti tidak tekanan lembaga, tekanan pesanan misalnya. Menulis buku dia itu mengalir secara intuitif, dia mau menulis apa, ya nulis aja begitu. Tiba-tiba sudah banyak gitu loh. Makanya tidak banyak kutipan gitu. Dibuktikan kenapa tidak banyak kutipan gitu. Karena dia yang menulis. Gitu. Jadi hasil perjalanan dia memahami agama gitu. Itu instingtifnya dan intuitifnya si Karen itu di situ. Pengalaman spiritual, tapi dia asik dengan dunia itu menuliskan. Karena ada kalau akademisi itu kan nulis itu kan untuk kenaikan pangkat dan salah satu jalan solusi untuk kehidupan masyarakat. Tetapi kok hari ini di negara-negara maju itu agama kemudian bukan lagi menjadi salah satu cara, tetapi sudah menjadi ruang-ruang privasi pribadi, personality, sehingga tidak perlu diajarkan di negara-negara misalnya. Untuk menunjukkan bahwasanya agama ini menjadi solutif gitu. Itu ada enggak? Dia mengatakan harus macam itu, kira-kira ada enggak? Kalau bab ini spesifik tidak menyebut ya. Tapi kalau saya komparasikan dengan data-data terkini misalkan tentang bagaimana agama ini agar bisa tetap eksis sekaligus menyelesaikan masalah gitu. Memang ya itu tadi poinnya adalah adaptif itu. Makanya kemarin ICIS itu kan mengusung tema kan rekontekstualisasi fikih gitu. Fikih itu kan benar kan konsep
orang beragama dalam beramalia gitu ya. Jadi konsep-konsep itu harus adaptif kalau memang menginginkan agama itu selalu eksis gitu. Jadi yang timbul tidak menimbulkan konflik lagi, perang atas nama agama, konflik atas nama agama begitu. Tapi agama itu sumber nilai gitu. Pinginnya dia itu agama itu sebagai sumber nilai. Sumber nilai apa? Sumber nilai yang suci, yang ilahi gitu. Yang ilahi itu ya yang satu begitu, yang memang kita itu sebagai hamba begitu loh posisinya gitu. Bukan sebagai Tuhan di dunia ini. Pinginnya dia itu begitu. Jadi menegaskan bahwa status kehambaan kita di dunia itu jelas gitu loh, pinginnya dia itu kayak gitu. Makanya kan sekarang kan banyak kan ada apa namanya buku-buku yang misalkan yang Pak Faiz itu yang menjadi manusia menjadi hamba. Itu kan sebenarnya kan perasan dari apa yang dia pahami bahwa manusia itu bukan hanya menjadi manusia saja gitu, tapi sekaligus menjadi hamba-hamba. Hamba untuk siapa? Ya untuk penciptanya loh, yang ilahi itu yang memang nggak bisa bahasa manusia akan terbatas sekali. Yang ilahi itu di imajinasinya siapa kan berbeda-beda gitu. Tapi intinya mengetahui bahwa kita itu hamba. Biar tidak mengeksploitasi, tidak menghakimi satu sama lain dan macam-macam itu. Karena kan sebelum resolusi PBB kan orang bebas-bebas saja untuk menguasai bangsa lain atas nama apa? Agama misalnya. Perang salib itu atas nama apa kalau bukan orang atas nama agama ya kan? Gitu. Tapi setelah resolusi kan semuanya kan sudah berpikir ulang, oh berarti agama itu ya tidak tepat kalau digunakan seperti itu gitu. Banyak di situ. Lebih tepatnya ya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial orang yang kehilangan nilai, kehilangan makna dalam hidupnya itu ya pakai apa gitu? Apakah pakai sedan mewah atau gaji besar? Menurut dia kan nggak relevan gitu. Nah, itu sebenarnya di situ. Maksudnya rumah mewah sedan mewah itu apakah menjadi penenang maksudnya? Lah ya itu iya cantolan. Karen menolak itu. Padahal ya kalau kita baca ya di awal-awal itu dia menjelaskan kan bahwa nekat pada mulai sama ngantuk-ngantuk itu kan dulu yang tadi Pak Haidar sebut konsep monoteisme itu sudah purba lama. Monoteisme tiga sama itu. Jadi dulu yang mengatakan kan manusia itu sudah percaya ada kekuatan yang sangat besar, tetapi sangat jauh sekali, dan dia tidak bisa mendeskripsikan, hanya bisa melalui metafora. Orang-orang di gua itu menggambar kekuatan itu bukan untuk menyembah, tapi untuk memetaforakan ini ada sesuatu yang besar, tapi saya tidak bisa menyangka. Nah itu tadi. Kalaupun harus dibahasakan dengan bahasa saya, itu akan sangat tidak memadai. Makanya hanya bisa menggambar dengan simbol-simbol. Dan lalu dia mengatakan juga, makanya orang-orang dulu ketika Tuhan yang ilahi satu ini yang sangat jauh ini terlalu jauh untuk dijangkau, dia dalam tanda kutip menciptakan ya sesuatu yang bisa paling tidak sebagai pelipur lara ketidakterjangkauan yang jauh ini. Dia menciptakan sesuatu yang besar, tapi bisa saya jangkau, bisa saya ritualkan, bisa saya liturgikan, bisa saya simbolisme ritual itu bisa saya lakukan. Karena Tuhan yang ilahi ini jauh sekali. Nah, kalau konsep menciptakan dalam tanda kutip ini bisa dilakukan, ya, dan dikutip juga diciptakan oleh Armstrong gitu. Maka dalam konteks modern ini bukan kita katakanlah orang-orang itu ya. Kalau kita kan ya orang-orang sufi itu. Masyarakat modern itu kan bisa jadi itu menciptakan yang menenangkan tadi, yang dekat. Ya misalnya tadi mobil mewah, apartemen mewah, saldo bank yang banyak, itu bisa jadi jangan-jangan itu dalam rangka menciptakan sesuatu yang bisa membuat dia tentram tadi, karena yang ilahi ini terlalu jauh dan tidak hadir dalam kesehariannya, maka dia menghadirkan sendiri dalam bentuk rekening bank. Makanya tadi konsepnya itu berbeda, T besar dengan T kecil gitu. Jadi bisa orang itu menganggap itu sebagai konsep keilahian, tapi itu masih wilayah T kecilnya itu. Makanya jangan ketika ada berhala, ini namanya
mobil mewah itu kan bisa menjadi berhala buat seseorang karena itu T kecil gitu, bukan T besar yang dimaksud karen. Jadi karen itu ingin orang itu jangan terjebak di T kecil itu, orang bisa memberhalakan termasuk pikirannya sendiri. Nah, itu loh ya. Itu termasuk pikirannya sendiri, seperti halnya orang seperti menganggap dunia logos yang semakin modern, misalkan sains ya, melahirkan sains itu sebagai satu-satunya kebenaran gitu. Satu-satunya kebenaran ya yang satu itu monoteis itu yang sejatinya yang beragam ini gitu. Hanya satu yang ilahi itu, yang nggak ada bahasa manusia apapun yang bisa menjelaskan itu. Karena itu tadi ada perbedaan manusia ya caranya untuk mendeskripsikan keilahian itu. Yang sebenarnya yang perlu kita pahami kan poinnya di situ. Oh ternyata manusia itu punya caranya masing-masing. Termasuk hari ini kan cara masing-masing untuk senang, untuk mendapatkan makna kan. Wah aku bisa dapat katakanlah wah lulus ujian ya, gitu kan. Bermakna sekali buat hidupnya kan begitu kan. Tapi di beyond semuanya itu apa? Nah, itu tadi. Bahkan bayangkan orang yang menggebu-gebu sekali ketika dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang dia dapatkan, ketika dia kehilangan makna, akan berbahaya kalau dia nggak punya sandarannya. Nah itu loh Pak. Orang-orang gagal. Ya misalnya begitu. Sehingga tidak mau lari kemana? Ada makna ya. Ini berarti persoalan makna. Iya, makna. Sama ketika tadi orang-orang kuno tidak bisa menjangkau, artinya kan tidak ada makna yang bisa tercipta. Makna itu kan salah satunya juga melalui ritual. Ritual, terus simbolisme keagamaan kan itu kan makna. Tapi yang menarik itu tadi Tuhan yang jauh tadi itu, ini yang sangat provokatif mungkin ya kalau ini kita sampaikan orang-orang yang mungkin hanya ada T besar, gitu. Ngapain ada T kecil? Gitu. Padahal dalam perilaku sehari-hari misalnya ya kita ini sedang menciptakan T kecil masing-masing. Setiap T kecilnya orang itu kan beda-beda tadi kan. Iya. Itu yang menjadi menarik untuk misalnya didiskusikan. Tapi itu sangat provokatif. Karena konsep itu nggak akan bisa diterima kalau tidak punya pemikiran yang beyond tadi. Karena orang akan cenderung harfiah, ya terlek. Dan kan konsep T besar, T kecil ini kan metaforis untuk sesuatu yang sebenarnya kita mengalami, tetapi kita tidak mau mengakui. Kalau Pak Abu sendiri gimana T besar, T kecil? Makanya sih sekali. Atas kan. Makanya kemudian jadi mereka melakukan kebenaran. Tapi Al-Ghazali ini T besar. Ya, dia kan karena kan begini, untuk menjadikan orang yang tenang, damai, akan menjadi sesuatu yang namanya Tuhan. Nah, kemudian muncullah Tuhan pada tempat kecil. Di antaranya Tuhan itu bukan yang kalau kamu melakukan ritual, kemudian sholat dan semacamnya, kemudian kalau kamu menjadikan itu damai di dalam hati, maka kamu sudah mendekati dimensi ketuhanan ini. Mungkin itu. Kemudian mungkin kenapa orang-orang modern saat ini, masyarakat modern ini, kemudian belilah mobil yang mewah, rumah yang besar, kemudian menjadikan orang itu damai. Nah, ini yang dimaksudkan T kecil, metafora T kecil itu kan. Tuh. Nah. Dan ketika T kecil ini tidak tersampai, jatuh juga ya. Iya. Makanya kalau dalam konsep orang beriman, makanya jangan lagi T kecil, T besar gagal sukses pun kamu akan merasa ketenangan. Lah itu gitu. Karena the only one sejatinya yang satu. Ya, karena T kecil ini banyak. Lah iya, T kecil banyak. Kalau konsep kayak Ibnu Arabi atau apa itu kan konsep emanasi. Emanasi. Jadi perwujudan Tuhan jadi bermacam-macam itu. Makanya disebut Tuhan itu ada di mana-mana. Di situ kita bisa menemukan Tuhan ketika dalam kemewahan, bisa gitu loh. Asalkan kita tidak lepas dari Tuhan yang sejati itu. Kalau Tuhan yang sejati kita lepas, ya Tuhan nggak akan kita temukan dalam T kecil kemewahan itu sendiri gitu.
karena hilang makna gitu loh. Kita bergelimang harta misalkan ya. Nah itu tadi. Nah poinnya keren itu kan di situ. Jadi ingin manusia itu tidak terjebak begitu. Beragama itu ya itu. Jadi harus tahu apa sejatinya Tuhan kita itu yang memang esa itu satu. Jadi di tengah berbagai macam itu ternyata ya satu. Makanya Dewa mengarang lagu satu makanya segalanya itu ya kembali ke dia ya makanya dengan agama-agama terakhir yang monoteistik gitu entah Yahudi, Kristen, Islam. Kalau Islam kita sebagai orang Muslim kan memahami bahwa ya agama penyempurna dan bisa dipakai semua saja. Makanya kalau pendekatannya empatik, makanya si Karen itu kan agak diklaim kok agak bela-bela orang Islam ya begitu. Ya mungkin konsep Islam itu karena ya ada yang setuju apa enggak. Kalau orang kita Muslim kan pasti setuju kalau Islam sebagai penyempurna, tapi kalau umat non Muslim dan Yahudi kan enggak, belum tentu. Yang mana bagian mana ketika itu dianggap dia pro? Misalnya itu saya kan cuman melihat komparasi orang menilai dia gitu, bukan di dalam buku itu. Kalau kita lihat maksudnya cuman background dia gitu. Jadi kenapa kok agak inilah maksudnya kan yang mendekatkan dengan Islam itu cenderung ramah, toleran dan macam-macam, moderat di dalam ajarannya. Terus ya sejarah juga membuktikan bahwa dinasti Abbasiyah misalkan dia kuat itu juga kontribusi dari orang non Muslim juga begitu ya. Penerjemahan karya-karya itu juga dari orang non Muslim, kontribusinya banyak. Itu kan di dunia Muslim itu yang pernah menjadi imperium gitu. Jadi dia itu karena pendekatannya sejarah pasti akan mengupas itu. Islam itu juga pernah mengakomodir yang sanglian gitu. Orang-orang yang berbeda agama untuk sama-sama membangun sejarah gitu, peradaban gitu manusia begitu. Makanya dia nggak setuju dengan konsep-konsep yang namanya fundamentalisme, terus apalagi takfiri, konservatisme, apalagi dia yang banyak dibeli itu kan ketika 9/11 ya, 9/11 WTC meledak itu kan buku Karen kan meledak kan, maksudnya dia dibaca banyak orang akhirnya. Oke. Karena cukup baik, jangan kita habiskan untuk dua bab ini ya, kita masih punya bab-bab yang lain yang bisa kita diskusikan. Sebelum kita akhiri informasi selanjutnya kita akan juga masih membahas buku Sejarah Tuhan dari bab berikutnya, yaitu pemantik diskusinya yaitu Pak Abu Muslim ya. Jadi 2 minggu lagi insya Allah temanya tentang Tuhan yang satu dan juga cahaya bagi kaum non Yahudi ya gitu. Jadi nanti akan dipantik diskusinya oleh Pak Abu Muslim. Sebelum kita akhiri mungkin Pak Haidar mungkin bisa memberi statement akhir terkait dengan apa yang dipresentasikan hari ini. Ya mungkin itu tadi ya, jadi memang ada kalanya kita itu ya mengutip Gus Dur tadi ya, saling mengerti sama satu sama lain itu penting ya, bukan tidak hanya saling menghormati ya. Ya mudah-mudahan kita dapat pengalaman itu, passing over memahami religions yang ada di luar kita itu juga penting ternyata. Sehingga kita melahirkan fase beragama yang terus-menerus meningkat gitu, bukan menurun gitu. Karena itu tadi pengalaman beragama seseorang itu ternyata mempunyai fasenya begitu. Nah kalau melihat tadi sejarah Karen Armstrong punya fase-fase, itu adalah bagian dari fitrah manusia. Ternyata manusia itu mempunyai fasenya di dalam beragama sekalipun begitu. Jadi kita pahami itu. Jadi pentingnya Gus Dur itu mungkin dewasa beragama karena sering empatik dengan agama lain juga. Nah, kalau kita tidak boleh membuka atau menutup diri dengan kenyataan itu untuk menceritakan apa sehingga agama itu akan terus tumbuh dan bisa menyelesaikan berbagai masalah. Ya poinnya di situ lah Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Haidar sudah menyampaikan hasil bacanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terakhir, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.